Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan,
hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pelantikan Prabowo Subianto. Terima kasih, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang kembalikan rasa nasionalis dan persatuan pada seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 20 Oktober 2024, Haji Prabowo Subianto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sebuah upacara kenegaraan yang penuh hikmat di Gedung MPR DPR, Jakarta. Pelantikan ini tidak hanya menandai dimulainya kepemimpinan Prabowo, tetapi juga disambut dengan rasa syukur dan penghargaan dari berbagai elemen masyarakat atas peran besarnya dalam mengembalikan semangat nasionalisme dan persatuan di seluruh pelosok tanah air. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya persatuan bangsa dan nasionalisme sebagai fondasi kuat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa. Ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, mengesampingkan perbedaan, dan bekerja sama demi kemajuan dan kejayaan negara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto yang telah mengembalikan rasa nasionalis dan persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan dan kepemimpinan beliau, kami kembali merasakan semangat gotong royong dan cinta tanah air yang kokoh, diujar salah satu tokoh masyarakat dalam sambutannya. Selama masa kampanyenya,
Prabowo dikenal dengan visinya yang mengedepankan integritas nasional dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Melalui berbagai program pembangunan karakter, penguatan pertahanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Prabowo telah mampu mengembalikan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia di tengah tantangan global. Pelantikan Prabowo Subianto disaksikan oleh ribuan orang, baik dari kalangan pejabat, tokoh masyarakat, maupun rakyat biasa yang menyampaikan rasa bangga dan optimisme terhadap masa depan Indonesia di bawah kepemimpinannya. Rakyat Indonesia kini berharap bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, rasa persatuan dan nasionalisme akan terus menguat dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Kontributor Jejak Digital News, Arisandi melaporkan.